Kita akan bahas tentang bisa syukur pembukaan tahun sekolah SMK Kartites. Yang pertama tentang pembukaan tahun sekolah. Bapak Ibu Guru pendidik pendamping, para orang tua, pengurus yayasan, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Tentang pembukaan tahun sekolah, saya sendiri mengalami 2 periode. Dulu pembukaan tahun ajaran mulai pada bulan Januari dan diakhiri pada Desember. Katanya supaya pembukaan tahun ajaran sesuai dengan tahun baru. Kemudian perubahan seperti sekarang. Pembukaan tahun ajaran baru mulai pada bulan Juli, tutup tahun ajaran dengan bulan Juli. Sekarang ini berbeda. Tentang kalender pendidikan dulu berbeda dengan kalender pendidikan yang sekarang. Tentang misa pembukaan tahun baru, tahun ajaran dan misa penutupan. Dulu tidak cuma misa pembukaan tahun sekolah, tidak cuma misa penutupan tahun sekolah. Dulu misa itu bulanan, antara 1 bulan, antara 2 bulan, antara 3 bulan, dan ada misa sekolah. Apalagi tentang kurikulum. Kurikulum dulu berbeda dengan kurikulum yang sekarang. Zaman berubah. Semua tantangan di mana-mana sama. Angka dulu, angka sekarang punya tantangan sama-sama. Baik dan buruk sama-sama tetap ada. Saya juga pernah alami apa artinya murid. Saya lewat murid SD, SMA, SMP, SMA, dan pernah jadi mahasiswa. Murid dulu dan murid sekarang tentu berbeda. Saya juga pernah guru SD, pernah guru SMP, pernah guru SMA, juga beri kuliah. Hanya saya belum pernah guru TK dan guru TOP. Karena masa kami tidak ada TK dan tidak ada orang langsung tes. Bukan hanya guru saja, saya pernah kepala sekolah SD, pernah kepala sekolah SMP, pernah kepala sekolah SD. Maka saya ada kepedulian tentang sekolah. Dulu ilmu kami sedikit, tetapi penerapannya banyak dan kami disebut single fighter. Waktu untuk kami dulu guru dan kami murid disebut waktu itu adalah rahmat. Orang harus disiplin waktu. Kami juga dulu disebut diajar supaya tidak hanya sekolah. Dalam bahasa Latin dulu kami diajar bilang non scholae sed vitae disciplus. Kita belajar bukan saja supaya dapat ilmu dan pintar,
tapi belajar supaya untuk hidup. Itu catatan pertama. Yang kedua tentang misa sekolah SMK Katindes. Pemilik sekolah ini, pengurus yayasan, pengelola sekolah, guru-guru, dan kebanyakan orang tua ini pasti orang Katolik. Sebab misa, mereka minta misa. Karena itu SMK Katindes ini sebagai orang Katolik, mereka mau permulaan ajaran sekolah misa. Mereka mau hidup dari Kristus tersalib, dan mereka mau hidup dari Kristus yang mati. Kita semua misa ini atas perintah dari Sang Guru. Waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus bilang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Hari ini pesta Rasul Yakobus. Rasul Yakobus itu adik kakak dengan Rasul Yohanes. Mereka disebut anak-anak Guntur. Guntur itu kan orang takut. Disebut anak Guntur karena mereka pemberani. Pemberani ini karena warisan. Dalam bahasa kita di bahasa itu bilang, ini waris itu musim aman kan, musim aman. Jadi Rasul Yakobus itu dia ikut dia punya mama bapak. Karena mama bapak ini, ya ketika dia lihat sang guru dan dia minta, Tuhan, kalau boleh anak saya duduk di sebelah kanan dan kiri. Dan sang guru bilang, yang duduk di kiri kanan itu yang sudah ditentukan. Dan apakah kamu sanggup? Guru bilang, apakah kamu sanggup minum cawan? Dan ibunya bilang, kan sanggup. Ibunya adalah aktif supaya anak-anaknya naik makan. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun sekolah ini, bertepatan dengan pesta Rasul Yakobus. Jadi inspirasi guru dan inspirasi murid harus berdasarkan atas hari Sang Guru Kristus Tuhan dan sang para rasul yang juga ambisi untuk Tuhan. Para Yesuit dalam sejarah gereja Katolik, mereka gesit dalam dunia pendidikan. Pendidikan berhasil apabila kita seperti ilmu juga boleh, tapi harus dengan kemanusiaan. Dan tema yang menarik itu di sini itu ada Mazmur 126 ayat 5 bilang, yang menabuh dengan mencucurkan air mata dan menuai dengan sorak-sorai. Itu bahasa Injil, bahasa kita suci. Atau bilang mencampur dengan air mata dan menuai dengan tepuk tangan. Sekarang kami hidup di generasi baru ini, kami tepuk tangan lebih dulu. Lah tadi bilang mencampur dengan air mata, keringat, dan menuai dengan tepuk tangan. Dalam generasi modern ini, akibat selingkuh bulu adalah tadi. Orang lain yang tepuk tangan atas usaha kita, itu disebut nikmat roh. Merayakan Kristus yang menderita. Orang Serani ini harus mulai di situ. Dan orang Serani mesti menerima anugerah Tuhan karena mencucurkan air mata. Ini yang benar.
Catatan yang terakhir itu ini orang-orang Republik Indonesia. Kami dulu diajar bilang jadilah warga negara Indonesia 100% dan jadilah agama Katolik 100%. Bisa seperti ini adalah bagian kecil dari kami orang Katolik 100% dan kami juga warga negara Indonesia 100%. Atau dalam bahasa dulu, bahasa dunia pergolakan bilang mati ya bendera umum. Kita dididik dalam lingkungan Indonesia Republik. Terima kasih banyak keluarga besar SMA Arkites ini. Saya juga dengar sebagai pemerhati. Katanya sekolah ini mulai orang lirik-lirik mata di situ. Terima kasih banyak atas lirikan matanya. Karena guru-guru pemilik sekolah ini punya keprihatinan seperti ini, menabur atau mencangkul dengan air mata, menuai kita ingat dulu esok. Kalau menuai dengan itu sorak-sorai, biarlah orang lain yang sorak-sorai. Kita anak-anak ini jangan sorak-sorai dulu. Santo Paulus menulis surat kepada umat jemaat di Korintus. Kami senantiasa membawa kematian Kristus tersalib itu dalam tubuh kami, supaya kami jangan sombong. Ditulis menarik, bilang bukan diri kami sendiri dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhenti. Kami tidak habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendiri. Kami dihampas sempas, namun tidak binasa. Kami tidak habis akal. Artinya orang tidak habis akal ini orang terdidik. Tapi terdidiknya demi kemuliaan Tuhan. Ofisial, Tuhan memberkati kita semua.